Maaf, lu kan baru belajar agama. Ilmu lu masih cetek. Nah, lebih baik lu berhenti aja bikin konten kayak gini. Wih, suhu. Oke, ampun suhu. Yang pada intinya melarang gua untuk bikin konten-konten seperti ini karena di video sebelumnya gua menyetujui pendapat ataupun pandangan dari Ustadz Hidayat tentang musik ya. Karena menurutnya pandangan atau pendapatnya lah yang paling benar. Mungkin kalau gua di awal ya menggunakan tampilan yang syar'i ataupun tampilan yang alim ya, mungkin komentar seperti ini tidak akan terjadi jika gua seperti itu. Gua saranin ya untuk lu ya jangan suka ngejudge orang dari luarnya aja ya. Meskipun tampilannya ya urak-urakan atau tampilannya kayak anak metal kayak gini yang orang luar pikir itu jauh dari agama ya. Banyak juga loh guys, anak-anak metal tuh yang alim, yang agamanya kuat. Meskipun tampilan gue gini, ya gue juga dulu pernah ngaji guys. Dan jelek-jelek gini ya, gue itu udah 3 kali tamat baca Al-Quran. 1 kali tamat baca ayatnya ya, 2 kali tamat baca terjemahannya. Kalau misal gue nggak punya dasar yang kuat tentang ajaran agama Islam, mungkin gue akan seperti para konten-konten kreator lainnya yang bikin konten untuk mengata-ngatai orang sesat karena perbedaan pendapat, yang bikin konten atas nama toleransi, tapi malah menjelek-jelekan agamanya sendiri dan membanggakan ajaran agama lain. Nah, kalau misalnya gue nggak bikin konten seperti ini, nah mungkin gue ini termasuk musuh besar lo guys. Yo guys, balik lagi di channel gue. Nah, semoga apa yang gue sampaikan di setiap video-video gue ini ada manfaatnya. Kalau misal nggak ada manfaatnya, mungkin ya diabaikan aja ya. Oke, di video ini gue cuman mau menjawab ataupun menanggapi komentar yang datang di video gue sebelumnya, yang pada intinya melarang gue untuk bikin konten-konten seperti ini karena di video sebelumnya gue menyetujui pendapat ataupun pandangan dari Ustadz Hidayat tentang musik ya. By the way bang, kalau misal lu simak betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat ya, sampai habis mungkin, di situ sebenarnya lu bisa menarik kesimpulannya, bahwasanya dari penjelasan Ustadz Hidayat itu, pada akhirnya beliau juga menyarankan untuk menjauhi musik secara tidak langsung sebenarnya ya. Apalagi yang nggak punya bakat di musik ya, lebih baik dijauhi aja. Karena itu bisa melalaikan kita dalam mempelajari tentang agama. Nah, setelah gue pahami lagi ya, intinya beliau ini melarang gue untuk mengikuti pendapat dari Ustadz Hidayat karena menurutnya pandangan atau pendapatnya lah yang paling benar sepertinya ya. Kemudian melarang gue untuk membuat konten-konten seperti ini karena gue dinilai masih baru belajar dan buta tentang agama. Jadi gue disuruh untuk belajar sendiri dan kemudian disimpan sendiri pelajarannya. Nggak usah di-share-share gitu. Oke, mungkin ya karena gue manusia biasa ya, dan bukan nabi boy. Jadi gue mungkin ada juga sih sebenarnya prasangka buruk ya ke abangnya. Mungkin kalau gue di awal ya menggunakan tampilan yang syar'i ataupun tampilan yang alim ya, dengan menggunakan peci, baju kokoh yang full set, dan berlagak soleh dengan nada suara yang dikasih cengkok-cengkok agamis, kemudian tidak mengatakan bahwasanya gue bikin konten ini untuk belajar agama, tapi untuk mengedukasi dan mendidik, mungkin komentar seperti ini tidak akan terjadi jika gue seperti itu. Oke, mungkin gue dengan tampilan yang seperti ini ya, yang penampilannya kayak anak metal banget ya, anak yang jauh dari agama ya. Tapi gue saranin ya, untuk lu ya, jangan suka ngejudge orang dari luarnya aja ya. Meskipun tampilan orang-orang kayak gue ini ya, banyak juga loh yang kuat ilmu agamanya. Meskipun tampilannya ya urak-urakan atau tampilannya kayak anak metal kayak gini yang orang luar pikir itu jauh dari agama ya. Nah, banyak juga loh guys, anak-anak metal tuh yang alim, yang agamanya kuat. Oke, mungkin gua aja ya, kita nggak usah ngomongin orangnya. Gua aja, gua nggak ngomong gua tuh udah manusia paling bagus ya, nggak ya. Cuman mau kasih tahu aja ya, bahwasanya meskipun tampilan gua gini, ya gua juga dulu pernah ngaji guys. Gua juga pernah menang lomba azan guys. Dan jelek-jelek gini ya, gua itu udah 3 kali tamat baca Al-Quran.
1 kali tamat baca ayatnya ya, ayat-ayat Al-Quran, 2 kali tamat baca terjemahannya. Ya, jelek-jelek ini gue juga baca Al-Quran guys. Udah 3 kali gue tamat, tapi kitab Al-Quran ini ya nggak sama ya dengan buku-buku biasa ya, yang sudah dibaca sekali itu selesai ya. Nah, kitab Al-Quran itu pedoman hidup ya, pedoman hidup. Jadi kitab Al-Quran ini nggak bisa disamain sama buku biasa ya. Jadi harus dibaca terus sampai kita meninggoy. Karena kitab Al-Quran adalah pedoman hidup. Karena setiap gue baca ya, misalnya gue udah tamat ya sekali, dan gue baca lagi ulang, dan gue mendapati hal baru lagi, manfaat baru lagi pada saat gue baca Al-Quran tersebut. Yang sebelumnya itu gue nggak menemukan manfaat ini dalam membaca Al-Quran tersebut ya. Itu membuktikan bahwasanya ya Al-Quran ini tidak sama dengan buku-buku biasa. Jadi kitab Al-Quran itu tidak bisa dibaca hanya sekedar sekali lewat aja ya. Karena sekali lagi kitab Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Itu wajib dibaca terus sampai kita meninggoy. Nah, maksud gue mengumbar hal ini itu karena gini-gini gue juga punya dasar bang. Gue punya dasar tentang ajaran agama Islam. Jadi gue agak sedikit paham tentang apa yang boleh di-share dan apa yang tidak boleh di-share. Apalagi itu menyangkut tentang agama, bang. Gue juga paham itu. Kalau misal gue nggak punya dasar yang kuat tentang ajaran agama Islam, mungkin gue akan seperti para konten-konten kreator lainnya yang hobi mengadu domba lewat sebuah konten, yang bikin konten untuk menghina dan menfitnah ulama karena tidak sesuai dengan pendapatnya ataupun pendapat dari ulama yang beliau ikuti, yang bikin konten asal-asalan tanpa dasar yang jelas, yang bikin konten untuk mengata-ngatai orang sesat karena perbedaan pendapat, yang suka bicara sembarangan lewat sebuah konten, yang secara tidak langsung menghina Nabi dan merusak agama dari dalam, yang bikin konten atas nama toleransi, tapi malah menjelek-jelekan agamanya sendiri dan membanggakan ajaran agama lain. By the way, bikin konten tentang toleransi agama itu tuh bagus, tapi kalau bisa jangan merendahkan ataupun menjelek-jelekan agama sendiri dan kemudian membangga-banggakan agama lain ya, agama yang disandingkan ataupun agama yang dibandingkannya ya. Itu banyak banget gue lihat konten kreator seperti itu. Atas nama toleransi, dia malah menjelekkan agamanya sendiri. Itu kan agak kacau ya. Enak kalau dalil yang digunakannya itu benar ya, sesuai ya. Tapi terkadang dalil yang digunakannya itu ya mereka hanya mengambil potongan-potongan ayat dan tidak melihat lanjutan ayatnya. Jadi ya nggak nyambung, kacau jadinya. Itu merusak agama dari dalam tuh ya. Itu banyak gue lihat, cuman gue belum mau komentar tentang itu ya. Nantilah. Oke, kalau permasalahan gue menyebut tentang mic adalah alat musik ya. Nah, itu gue akui gue salah ya, karena ya gue kemarin pada saat bikin konten itu agak terpengaruh dengan nafsu ya, ada komentar seperti itu dan gue juga setuju ya. Gue agak terpengaruh dengan nafsu gue untuk membenarkan sesuatu, jadi akhirnya salah ya. Dan karena gue bikin konten-konten seperti ini, ya gue jadi tahu kalau gue itu salah ya. Itu salah satu manfaat dari gue bikin konten-konten seperti ini. Dan kalau misal dari konten-konten gue ini ada sebuah kesalahan menurut lu, ya lu bisa komentar dan koreksi. Ya, gue juga nggak bebal kok. Gue juga masih menerima kalau misalnya gue dikatain salah ya. Gue nggak terlalu egois untuk membenarkan diri gue sendiri. Cuma kalau permasalahan tentang perbedaan pendapat dari para ulama ya, itu maaf dulu ya, sesuai dengan abang punya keyakinan terhadap ulama yang abang yakini perkataannya 100% mutlak itu adalah kebenaran dan pandangan ulama lain salah, ya gue juga bisa seperti abang. Gue juga untuk saat ini ya, itu meyakini pandangan dari ulama yang gue anggap benar sampai saat ini, dan cuma perbedaannya adalah gue tidak ingin menyalahkan pandangan dari ulama-ulama lain. Ya, kecuali ulama tersebut terbukti memang salah ya, seperti ya kasus belakangan ini ya tentang Gus Miftah ya. Tapi bisa dilihat dari konten-konten yang gue bikin sebelumnya ya, bahwasanya gue meskipun gue tuh marah sama Gus Miftah ya, gue nggak pernah menghina ataupun menghujat ataupun menfitnah Gus Miftah ya, seperti kreator-kreator lainnya ya. Karena ulama yang gue idolakan itu dihina dan difitnah oleh Gus Miftah ya, gue nggak pernah mencaci beliau ya di konten-konten gue. Gue hanya sekedar mengkritik beliau ya, mengkritik beliau dengan memang agak keras, tapi sesuai dengan bukti. Meskipun saat itu gue agak emosi juga ya,
Tapi gue masih menggunakan kata-kata kritik yang masih diperbolehkan oleh agama. Jadi sekali lagi mungkin gue mohon maaf dulu sama abangnya, karena gue belum bisa berhenti membuat konten-konten seperti ini. Dan gue juga nggak bisa tinggal diam ya, membiarkan konten-konten rusak yang banyak tersebar di sosial media ya. Dan satu lagi yang mungkin menjadi alasan kuat bagi gue kenapa gue itu bikin konten-konten seperti ini, itu karena ya gue sadar akan diri gue sendiri ya. Nah, kalau misalnya gue nggak bikin konten-konten seperti ini, kemungkinan besar gue nggak akan pernah belajar agama lebih dalam lagi. Karena kondisi dan aktivitas gue itu sebelumnya nggak mendukung gue untuk mempelajari agama yang lebih dalam lagi. Jadi karena itu gue memutuskan untuk bikin konten-konten seperti ini supaya gue punya kegiatan yang berhubungan dengan agama. Sehingga gue itu yang mencari tahu lagi tentang agama-agama. Jadi secara tidak langsung gue bikin konten sambil belajar, ya, mencari bahan-bahan, mencari artikel, mencari ceramah-ceramah, mencari hal-hal. Nah, jadi hal-hal yang gue dapatin dari gue mempelajari sesuatu untuk konten, itu juga akan sedikit menambah ilmu pengetahuan gue tentang agama, ya. Dan mungkin kegiatan seperti ini itu mendorong gue untuk lebih mendekat lagi ke Tuhan Sang Maha Pencipta. Kalau misal gue nggak bikin konten seperti ini, ya gue mungkin akan terus bikin konten yang menurut lu itu haram. Mungkin untuk yang ngikutin akun gue dari lama, tahu background gue apa ya. Gue sebelumnya itu adalah orang-orang yang sangat menentang mereka yang ngomong kalau musik itu haram. Sampai-sampai dulu gue bikin lagu tentang orang-orang yang suka ngomong kalau musik itu haram. Nah, gue salah satu orang yang menghujat mereka yang ngomong kalau musik itu haram sebelumnya. Cuman, karena gue bikin konten-konten seperti ini, gue tentu riset dong. Gue cari tahu tentang ininya apa, pandangan-pandangan dari ulama tentang musik. Itu gue cari tahu. Dan akhirnya gue menemukan suatu kesimpulan yang membuat gue dulu ternyata salah besar. Dan sekarang itu gue memutuskan untuk menghapus lagu gue tentang masalah orang yang ngomong musik haram. Itu karena gue bikin konten-konten seperti ini. Gue jadi sadar. Nah, kalau misalnya gue nggak bikin konten seperti ini, nah, mungkin gue ini termasuk musuh besar lo, guys. Yaitu dikarenakan gue nggak akan pernah mau belajar ataupun nggak akan menerima kalau misal dikatakan musik itu haram. Udah nolak duluan pikiran gue. Sehingga gue nggak akan mau mencari tahu lebih detail tentang musik. Kalau misal gue nggak bikin konten-konten seperti ini, nah, ini adalah salah satu alasan kuat gue ya. Kenapa gue bikin konten-konten seperti ini? Karena biar gue ya selalu bisa belajar. Kalau misal nggak gini ya, seperti itu. Mungkin gue jadi salah satu musuh besar lo. Jadi, apa yang terlihat oleh abang saat ini, itu belum tentu bisa menjengkal apa yang ada di dalam pikirannya ataupun apa yang ada di dalam isinya. Karena hal yang menurut abang benar bisa jadi itu salah, dan menurut abang salah bisa jadi itu benar. Karena antara kebenaran dan kesalahan itu bisa saja tipis ya. Jadi yang terlihat oleh abang sekarang itu belum tentu sesuai dengan fakta realnya. Jadi kalau bisa jangan suka ngejudge orang hanya sekedar dari tampilan luarnya aja. Oke, mungkin demikian curcol gue. Semoga konten gue ini ada manfaatnya ya. Dan kalaupun misalnya gue ada salah kata ya, gue mohon maaf ya. Mungkin lu bisa bantu koreksi di kolom komentar. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.